kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Ya, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kau besar dan ajaib Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Hirayara Mose, hirapa para labak tanah mana maya lalalamu, hirapa tanah maya lalawalala para lawalala musika maya lalamu, hitara kara mana maya lalawalala para lalamu, hitara ya lalala tanah mana maya lalawalala tanah mana ya lalalamu, hipara pakar tanah maya lalawalalamu, hirikara nama ya lalawalala para lalamu, hinaya lalala tanah ya lalamu se, hora ya lalamu se, hiramana karamana ya lalalamu, hipara labang tanah mana ya lalawalalamu ramana ya lalamu. Ya, angkat suaramu, agungkan Dia ya, Dia yang layak ditinggikan. Hirapa karamana maya lalawalalamu. Haleluya, haleluya. Ya, hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Ya, angkat suara katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Sekali katakan, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Amin.
Dia besar dan layak ditinggikan, diagungkan. Katakan ke kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita Amin. ajaib. Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Besar dan Tuhan layak ditinggikan. Ya, tepuk tangan semua. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Ya, aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi katakan besar dan layak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Ya, aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Ya, angkat tangan katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ya, sungguh Dia Allah yang perkasa dan besar dan layak ditinggikan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Ya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Inilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yeay. Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi? Ya, kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai yang luar biasa buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus keadaan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia bersorak-sorai. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus keadaan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. 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 Biar segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Biar kita pagi hari ini diajar oleh kebenaran firman. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, sebentar kami akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu hati dan pikiran kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kami menundukkan diri, merendahkan hati, menerima setiap penaburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Bagi saudara yang berbahagia karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Juga bagi saudara-saudara yang melihat melalui YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tolong subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah online kami. Dan yang juga melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Sebenarnya kami dapat 5 jatah, waktu-waktu yang lain saudara bisa cari sendiri di First Media karena mereka memberikan acak ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan catatan kita, siapkan hati. Hari ini saya akan berkhotbah, periode ini berkhotbah yang memberkati hidup saudara. Yang di rumah juga, mari kita baca judul firman Tuhan. 2, 3, karya agung Allah. Ya, karya agung Allah. Ayat masnya ada dalam Efesus 2, ayat 8-10, mari kita baca bersama. Kata kamu dan kita ganti dengan saya. Juga yang melihat di rumah bisa ikut membaca karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membacakan kebenaran firman Tuhan. Efesus 2, 8-10, 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan saya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Amin. Perhatikan saudara. Dari 3 ayat ini saya jelaskan 3 bagian. Ya, yang pertama, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, saudara, tetapi anugerah Allah. 2, itu bukan hasil pekerjaan saudara. Yang pertama, bukan hasil usaha. Yang kedua, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Dan yang ketiga, saudara diciptakan, perhatikan ayat itu, untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Allah mau supaya saudara hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Karya agung Allah yang pertama, mari kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Karya Allah bagi saya. Ulangi lagi, 2, 3. Iya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia supaya dia dapat berkomunikasi, ya. Tetapi sayangnya iblis tidak mau hal itu terjadi. Dan Adam dan Hawa ini jatuh. Saya tuliskan karena bisnis. Bisnis apa, Pak? Bisnis itu adalah bisikan manis iblis. Apa saudara? Awas keluar di kuis. Bisikan manis iblis. Kalau saya tanya nanti bisnis apa? Jangan saudara jawab bisnis makanan, enggak ada. Iblis bisnis makanan. Ya. Dan manusia itu berusaha menyelamatkan dirinya. Karena dia tahu sejak jatuh dalam dosa, yang tadinya telanjang, gak ada rasa malu, gak ada rasa aneh. Coba saudara sekarang angin lagi keras nih ya, di Pulau Bali, berapa dari tanggal 18 ini, lalu saudara gak pakai baju, atau maaf telanjang. Besoknya saudara akan punya tanda-tanda cambukan di punggung saudara, alias apa saudara? Keroan. Tapi dulu Adam dan Hawa no problem, tidak ada masalah. Sebab apa? Tidak ada dosa. Begitu mereka jatuh dalam dosa, semuanya berubah. Upah dosa adalah maut. Dan manusia berbagai macam cara mereka berusaha supaya bisa mencapai Allah. Kalau saudara perhatikan ini dan saudara ingat, ini adalah pelajaran yang saya berikan setiap kelas SMS angkatan pertama. Manusia berusaha dengan agama untuk mencapai Allah. Dan saya berkata, tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan saudara. Karena firman Tuhan menulis, keselamatan hanya ada dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang kedua, kesalehan. Dari kecil dikasih nama Pak Saleh dan sebagainya. Apakah dia besarnya akan tetap saleh? Belum tentu. Ilmu pengetahuan, macam-macam cara mencapai Tuhan. Orang bikin menara Babel supaya bisa mendekati surga katanya. Diporak-porandakan oleh Allah. Dan perbuatan baik, semuanya tidak bisa. Tidak bisa, ada jurang yang begitu besar. Ya. Ada jurang yang begitu besar. Karena itu dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, perhatikan. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jelas ya. Selanjutnya saudara bisa baca sendiri. Segala kesalehan kami itu seperti kain kotor, gak ada artinya. Saudara mau saleh, mau berbuat baik, tidak membawa saudara dekat kepada Tuhan. Semuanya gagal. Karena itu, kalau saudara menciptakan sesuatu benda, menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari yang ada saudara modifikasi.
Itu bukan menciptakan, itu memodifikasi dan lain sebagainya. Kalau saudara menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, saudara pasti akan sayang dengan benda itu. Tidak mudah orang lain bisa menghancurkan, pasti saudara protect dan lain sebagainya. Demikian juga Bapa di surga, karena manusia ini ciptaan Allah yang paling luar biasa. Perhatikan saudara, waktu Allah menciptakan ikan, Dia menciptakan air terlebih dahulu. Lalu Dia berkata, saudara bisa mencatat nanti, tapi omongan saya tidak bisa saudara dengarkan nanti. Lalu Allah berkata, keluarlah segala binatang yang berkeriapan di dalam air. Airnya ada dulu, keluar ikannya. Lalu tumbuh-tumbuhan, tanahnya ada dulu. Ya, tanah ada dulu. Lalu Dia berkata, biarlah bumi mengeluarkan pohon-pohon dan lain sebagainya. Keluar pohon-pohon. Tetapi waktu Allah menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menjadikan. Ya beda. Ikan ada karena sudah ada air lebih dahulu. Tumbuh-tumbuhan pohon-pohon ada karena sudah ada tanah lebih dahulu. Saudara ini diciptakan karena Allah ada lebih dahulu dan Dia menciptakan kita serupa dan segambar. Betapa bernilainya hidup saudara. Mari saudara pegang dada saudara yang di rumah juga dan berkata, saya sangat berharga di hadapan Tuhan. 2, 3. Haleluya. Jadi jangan ada pikiran untuk bunuh diri. Dia tidak mau manusia yang diciptakan demikian luar biasa serupa dan segambar lalu dihancurkan dan mau dibinasakan oleh iblis. Dia mengutus anaknya yang tunggal menanggung dosa kita. Kalau ada jalan lain, tidak mungkin Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kalau ada jalan lain, tetapi karena tidak ada jalan lain dan pertukarannya itu harus dengan darah, dengan nyawa. Karena ini bicara nyawa kan, terpaksa dalam tanda petik. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Haleluya. Ia telah memikul dosa saudara di dalam tubuhnya. Dia sebagai substitusi bagi kita semua. Ya saudara, bicara soal ini, di depan ini kan dikatakan memikul dosa dalam tubuhnya. Tubuh kita ini kan sebagian besar isinya darah. Saya ingat sebuah cerita. Satu kali di Kuala Lumpur, Malaysia, itu ada seseorang yang mengalami kecelakaan sangat parah. Mengeluarkan banyak darah, pasti dibawa ke rumah sakit. Sampai di UGD diperiksa golongan darahnya, tidak ketemu. A, B, O, apalagi satu, AB, itu golongan darah, 4. O, A, B, AB. Enggak ada golongan darah OA, enggak ada. Ya. Enggak ketemu golongan darahnya, bingung mereka. Nah ini keluarkan banyak darah kan perlu transfusi. Waktu dicari-cari lebih teliti lagi, ternyata orang ini baru ketahuan, dia punya golongan darah Bombay, bukan bawang bombay, Bombay. The one and only di Malaysia, hanya ada satu saja di Malaysia. Dan dari yang saya baca, di dunia, seluruh dunia ini, sekian miliar manusia, yang punya golongan darah Bombay itu tidak lebih dari 50 orang.
Kalau saudara membaca depan ini ya, darah Bombay ini HH kecil, jarang. 99,9% manusia, ya 99,9 loh, itu HH besar atau H besar, H kecil. Nah dia ini, saya enggak tahu karena saya enggak sekolah kedokteran, HH kecil aneh. Pertama kali ditemukan di Bombay oleh Bende, makanya disebut golongan darah Bombay karena pertama kali ketemunya tuh di Bombay. Coba di Bali ya golongan darah Bali kan begitu. Ya. Nah, dan ini nanti sudah bisa baca di YouTube. Kalau orang punya golongan darah misalnya A, ya, dia punya antinya apa? B. Demikian juga orang golongan darah B, dia punya antinya A. O antinya apa? A atau B dan seterusnya. Tetapi golongan darah Bombay ini ya, dia punya anti A, anti B, anti H. Agak aneh. Dan dituliskan sebagai golongan darah OH. Waduh, dokter di sana pusing. Ini orang ini kalau nggak segera ditransfusi, dia akan meninggal. Segera dengan dunia iptek yang sudah maju, disebar kemana-mana dengan internet. Siapa yang punya golongan darah Bombay, kiranya mau memberikan darahnya untuk dimasukkan? Ya, tidak gampang saudara, karena tidak semua orang itu masuk di basis data. Kalau yang negara-negara maju masuk basis data, kalau yang negara-negara berkembang atau yang miskin, ya dipertanyakan kan begitu. Akhirnya ada satu yang merespon. Dari mana saudara? Montreal. Montreal itu di mana? Ubud terus. Kanada. Karena penting, yang di Montreal diambil darah, diterbangkan dengan pesawat langsung ke Kuala Lumpur. Dari Montreal ke Kuala Lumpur itu bukan hanya waktu 10-12 jam, bisa lebih dari 20 jam ya, tapi ini penerbangan langsung karena mendesak. Akhirnya orang itu selamat. Saya lihat kiri kanan sudah tanya, kamu golongan darah Bombay atau kamu bau bawang bombay? Di dunia ini ada pribadi yang cuma punya satu golongan darah dan tidak ada duanya. Sangat langka karena hanya ada satu. Darah itu bukan hanya menyelamatkan 1-2 orang. Satu darah ini bisa menyelamatkan semua umat manusia. Darah siapa saudara? Yang lebih keras dong. Darah siapa? Kasih tepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya. Itu darah yang bisa menyelamatkan semua umat manusia. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan, diselamatkan, ya. Luar biasa saudara. Kalau kita kerja, lalu di akhir bulan saudara dapat uang, itu lumrah. Namanya apa saudara? Saudara kerja lalu tiap bulan dapat uang tuh dikasih sebut apa? Nah, upah, gaji. Tanpa H ya, gaji dan gaji beda. Tetapi kalau saudara tidak bekerja, lalu ada orang yang tiba-tiba kasih saudara uang, lah itu namanya aneh. Demikian juga dengan Bapa di surga. Tangan Allah yang terulur dari surga untuk menyelamatkan, itu disebut dengan grace. Grace itu bukan anaknya Pak Alex Tangmau, tetapi anugerah. Sedangkan saudara, tidak saya sebut saudara manusia, itu harus merespon, menyambut dengan yang namanya
faith atau iman. Hasil grace ketemu dengan faith adalah apa saudara? Salvation. Selamat. Sekarang bukan tergantung Allah. Karena tangan Allah seperti saudara lihatnya begini. Dan dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Ini toh salib. Masalahnya itu di manusia. Siapa yang mau merespon dengan iman? Saudara ada di tempat ini, saudara juga mendengarkan YouTube atau First Media kan karena sudah beriman. Maka saudara akan mendapatkan yang disebut dengan keselamatan. Karena itu iman yang sudah kita miliki ini harus ditumbuhkan karena iman juga bisa mati. Kenapa? Kan disebut benih iman. Sebelum jadi iman dikatakan benih iman. Benih bisa tumbuh, bisa mati. Benih yang sudah tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan atau pohon sebelum besar juga bisa mati toh. Kena virus, kena ini, kena itu. Sekarang masalahnya bukan di Tuhannya, masalahnya di saudara. Saudara ini mau menumbuhkan iman saudara atau tetap begini saja dan akhirnya mati. Itu pilihan saudara. Ya. Dan perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca dengan suara yang yakin. 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Pada saat saudara dibaptis, keluar, saudara menjadi anak Allah. Saudara manusia yang keluar dari rahim ibu disebut manusia baru secara jasmani. Saudara dibaptis, keluar dari air, karena baptiso artinya keluar dari air atau overwhelm, ditutupi semuanya dengan air. Saudara menjadi manusia baru di dalam Kristus secara rohani. Nah masalahnya, jangan saudara jadi orang Kristen yang manusia barunya itu konotasinya berbeda. Rambut baru, baju baru, mobil baru, rumah baru. Oh, kalau saya sudah dibaptis nanti saya akan dapat pekerjaan yang baru, mobil baru yang lebih hebat, dapat rumah dan sebagainya. Oh tidak, maksudnya tidak di sana. Maksudnya adalah saudara akan keluar karakter, sifat, cara pandang, paradigma yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Karena ayat di depan dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau tidak di dalam Kristus ya nggak bisa. Kalau di dalam Kristus saudara lahir baru, keluar menjadi ciptaan baru. Makanya itu saya selalu berkata, saudara yang lulusan SMS, semua saudara kan sudah lulus SMS toh. Saya murid sejati dan di dalam materi SMS itu ada baptisan air. Itu ibarat saudara ini tukik. Saya pernah berkata, tukik anaknya penyu. Dari ribuan tukik yang menetas dan lari ke laut. Kenapa ke laut? Ya karena penyu hidupnya di laut awalnya. Dari ribuan itu hanya 5-10% saja yang bisa menjadi penyu dewasa. Karena itu penyu dilindungi. Dan saudara juga yang di rumah jangan suka makan penyu, apalagi saudara jadi penyelundup penyu. Nanti malu-maluin saya, ditangkap. Kenapa? Menyelundupkan penyu pada. Ya, saudara harus melestarikan. Sama. Setiap orang yang lahir dibaptis dan lulus SMS, saudara seperti tukik. Saudara mesti berjuang, tukik itu berjuang. Ibunya tidak lagi peduli karena sesudah bertelur, induk penyu itu akan pergi dan telur itu akan menetas diri. Itu keajaiban Tuhan. Usaha,
Ada yang baru menetas sudah disamber sama ular, sama burung. Ya, ada yang baru masuk air disikat sama ikan. Jangan pikiran saudara ikan hiu. Tukik itu masih kecil. Ikan yang agak sedang aja bisa makan tukik itu. Ya, dan ada yang sudah besar. Nah, ini baru dimakan sama orca. Apa tuh orca? Ya, saudara buka kamus lah. Dan akhirnya ada yang bisa besar. Ini usaha saudara sendiri. Kalau saudara terus di dalam Kristus, terus menumbuhkan iman saudara, saudara bisa menjadi penyu yang besar. Dan akhirnya bisa seperti Alkitab mengatakan dalam permisalan yang lain, saudara seperti pohon yang tumbuh berbuah, bertunas, memberi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara mau mengusahakan diri saudara seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama tadi karya Allah bagi kita, lalu yang kedua, apa karya agung Allah yang kedua? Mari kita baca 2-3. Karya Allah di dalam kita. Yang pertama tadi karya apa? Apa saudara? Karya Allah bagi. Ya, yang kedua karya Allah di dalam, sekarang di dalam kita. Apa maksudnya? Roma 8, 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Lihat saudara ya, apa yang terjadi di dalam hidup saudara ini, masalah, problema, berkat sekalipun, tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Mari kita katakan bersama, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. 2-3. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Masalah, problema, termasuk berkat, itu mendatangkan kebaikan. Artinya Bapa di surga tidak pernah merancangkan, memikirkan, merencanakan sesuatu yang jelek dalam hidup saudara. Haleluya. Kemudian 29, orang yang dipilih ya, itu ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dalam hal apa? Bukan wajah, sifat, karakter, seperti yang tadi saya katakan, paradigma dan lain sebagainya. Kalau yang pertama karya Allah bagi kita, karya agung yang kedua adalah karya Allah di dalam saudara. Saudara melihat gambar ini. Ini bukan orang Madura, ini orang Jepang. Ya. Semua orangnya ini bertato gitu. Coba matikan dulu sebentar lampunya, Niko. Ya. Bertato. Ini adalah kelompok geng yang paling ditakuti di Jepang. Ada yang tahu apa namanya saudara? Yakuza. Ciri Yakuza ini kelingkingnya ini dipotong. Kenapa begitu? Ya saya bukan Yakuza dan saya nggak mau tanya. Pokoknya kita tahu aja. Geng ini kejam. Tidak segan-segan membunuh orang. Pekerjaannya debt collector, penjaga keamanan dan sebagainya. Dan cirinya adalah semua ditato. Saat itu ada seorang pemimpin geng Yakuza di Jepang, ini pemimpinnya. Ya, badannya tidak terlalu besar tapi ini ganas. Namanya adalah Tatsuya Shindo. Tatsuya Shindo ini pasti menjadi DPO polisi Jepang nomor 1. Dia ketangkep akhirnya. Tangkap, masukkan penjara. Waktu di penjara, dia nggak punya kerjaan lain, dia suka baca buku.
Semua buku dia baca. Yang besuk sama dia dititipi pesan, bawakan saya buku. Dia baca sampai habis. Akhirnya dia sudah bosan, udah habis bacanya. Ya, dia lihat sebelah selnya itu punya satu buku yang dia nggak tahu, nggak pernah baca. Saya nggak tahu bahasa Jepangnya, tapi bahasa Indonesia adalah Alkitab. Dia bilang sama sebelah selnya, pinjamkan aku. Ya, sebelahnya takut kan, kasih pinjam. Dia baca itu saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah habis, dia kepingin baca lagi. Kalau buku yang lain sudah dibaca, ya sudah, forget it. Ini enggak, dia kepingin baca lagi. Dia kepingin baca lagi. Dan waktu dia sudah beberapa kali baca, hatinya disentuh oleh Tuhan. Karena dia berkelakuan baik, dia keluar dari penjara, dia sekolah Alkitab. Kepala gangster Yakuza loh saudara. Dia sekolah Alkitab dan dia buka gereja. Pastor, from Yakuza leader to Jesus follower. Ya, dan dia buka gereja. Ini dia jadi pastor kan. Siapa anggota-anggota gereja awalnya? Siapa? Yakuza yang di luar itu. Kenapa kok mereka mau jadi anggota gerejanya dan bertobat? Yakuza yang di luar itu bilang, loh ini kan pemimpin Yakuza yang sangat jahat. Kalau dia bisa bertobat, berarti orang yang bisa mentobatkan dia itu luar biasa. Betul saudara? Yang bisa mentobatkan kepala gangsternya berarti luar biasa. Ya aku mau jadi pengikutnya. Ya kebanyakan anak buahnya. Dan dia membaptiskan orang. Nah, ini. Dia, ini kan dia tatoan begini, ya hijau sama kan, dia membaptiskan orang. Nah kelihatannya kalau di Jepang itu, saya mau juga contoh nanti kalau baptisan air, nanti kalau yang mau dibaptis boleh nyalakan. Kalau yang mau dibaptis itu kayaknya agak nakal, gitu ya Pak David ya, tutup, saya kelupaan lepas. Keluar langsung dari kolam baptisan kemana saudara? Ngumpul. Sadis Pak John. Nah makanya baik-baiklah sama hamba gembala saudara. Ya kalau saudara jahat nanti saya baptis ulang saudara, saya tutup lupa. Atau saya tutupnya pakai apa itu? Cepitan itu ya. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus yang berbicara, bekerja di dalam. Tadi kan bagi kita, sekarang di dalam, lebih dalam lagi di dalam kita. Ini buktinya. Kepala gangster, bekas mantan kepala gangster Yakuza bisa bertobat dan jadi pendeta. Jemaahnya banyak saudara. Ya. Dan jangan macam-macam dengan gereja itu. Kalau saudara macam-macam di gereja, langsung di apa saudara? Ya karena anggotanya mantan gangster semua. Ya. Di sini semuanya baik-baik. Kalau di gereja. Di gereja pun juga kayak gangster, apalagi di luar. Serem deh. Bertobat saudara, ya. Bertobat. Lalu di Roma 8 ayat 28 dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ini dia. Untuk mendatangkan kebaikan, Allah itu memakai beberapa sarana. Jadi misalnya saudara berdoa. Misal nih ya, saudara berdoa. Tuhan, aku mau jadi orang yang lebih sabar. Lihat kiri kanan saudara, dia orang yang sabar. Lihat dulu kiri kanan saudara. Atau pura-pura sabar. Saya tidak yakin saudara ini orang-orang yang sabar. Apalagi yang ketawa itu. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya orang yang lebih sabar. Entah mengapa hari itu waktu saudara mau kerja, ya, saudara diam-diam ditabrak sama cewek.
Maaf ya para wanita yang juga melihat di rumah kalau saudara perempuan. Saya di jalan itu seringkali bermasalah dengan makhluk yang namanya wanita. Ojol, ojek online nomor 2. Tapi nomor 1 tuh wanita, saudara. Merah, sikat ya, bas. Di bel, sengaja di tengah. Jangan ketawa, itu mungkin saudara. Ya, di bel, di tengah. Kalau kita sudah nyalip, kita teriakin, tidak punya telinga ya? Dia jawab, mau apa kamu? Waduh, ini istrinya Tatsuya Shindo mungkin saudara ya, Yakuza Indonesia, ganas sekali, ngebut set. Padahal rata-rata yang seperti begitu tuh kurus, betul ya? Tidak pakai jaket, saya jadi heran, saya aja kedinginan kena angin, naik motor, dia nggak pakai jaket ngebut. Sudah kurus pakai NMAX, habis itu ngebut goyang-goyang saudara, karena lebih berat motornya daripada badannya, betul kan? Ya. Saya cuma berdoa dalam hati, semoga jangan salah satu anggota saya. Ya, selip sana, selip sini sana. Nah itu, kita minta sabar, Tuhan kasih seperti begitu. Entah kenapa hari itu istri, suami, anak saudara bikin saudara jengkel. Mau kepingin makan enak, pulang kerja di rumah dibuka, tutup tudung sajinya, eng-ing-eng, kosong. Sudah lapar, mau makan, kosong. Lalu tanya sama istrinya, kok enggak masak hari ini? Loh, kamu lupa kasih uang belanja hari ini? Ya pakai uangmu dulu toh, kok enak uang saya terus? Nah, contoh Pak Pohok saudara, kalau Bu Mevi minta uang belanja tidak dikasih uang, langsung dikasih dompetnya, brak gitu. Kelupaan kasih dompetnya, istrinya bisa rogo-rogo cari dompetnya ada di mana. Sampai mandi pun dompetnya juga dibawa saudara. Itu buka rahasia sedikit saudara, yang di rumah kan tidak tahu Pak Pohok ya kan. Entah mengapa teman-teman di sekolah, di kantor bikin saudara jengkel. Itu cara Tuhan untuk bikin saudara makin sabar. Haleluya, haleluya. Kalau saudara mau minta cepat-cepat kesembuhan, entah kenapa saudara makin sakit. Ya toh. Cara yang pertama adalah memakai firman Tuhan. Saya bacakan 2 Timotius 3:16. Firman Tuhan itu manfaatnya yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. 4, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau orang sudah diperbaiki kelakuannya dari yang buruk menjadi yang baik, lalu tidak dididik terus, ya dia akan kembali lagi. Makanya ini luar biasa. Yang pertama, mengajar. Firman Tuhan yang disampaikan itu harus berupa sesuatu yang mengajar, saudara, mengajar. Karena kita memang selalu harus belajar. Kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan, memberitahu, oh itu salah loh, itu salah, itu benar. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Jadi sekarang pilihan saudara. Saya ngomong sekali lagi ya, jadi nanti kerajaan surga, saudara bisa tidak masuk kerajaan surga hanya karena saudara dikasih rekaman video. Gembalamu tuh sudah ngomong puluhan kali, ratusan kali, hamba-hamba Tuhan yang datang berkhotbah juga sudah memberitahu, baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Kau dengar, tapi kau tidak lakukan. Jadi kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Masa begitu Pak? Saudara tidak usah banyak protes dengan perkataan saya. Kita buktikan saja nanti. Waktu yang akan membuktikan, jangan banyak protes. Jangan bilang, masa gitu aja nggak bisa masuk surga. Sudah nggak usah banyak protes kalau sama saya. Kita buktikan, waktu yang akan membuktikan omongan saya ini benar atau tidak. Ini loh salah satunya. Kalau saudara nggak mau baca Alkitab, ya nggak apa-apa, pilihan saudara. Kan tadi saya sudah mengatakan, tuke itu dia harus berjuang supaya bisa jadi penyu. Iman itu bisa mati. Pohon yang sudah tumbuh saja kecil bisa mati kok. Yang gede juga bisa mati.
kena ulat, kena penyakit, mati pohon yang gede. Pohon mangganya Pak Stephen itu kan dulu sudah sampai berbuah. Bisa mati kena ulat. Yang kedua, sarana untuk memperbaiki, mendidik saudara itu adalah doa. Katakan bersama, 2, 3, doa. Saya sedang mempersiapkan firman Tuhan, tidak tahu kapan akan keluar ya. The power of prayer. Kuasa doa. Sebab waktu saudara berdoa, nanti Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Tuhan yang akan berjuang untuk saudara. Bukan berarti kita pasrah bongkoan begitu, tidak. Saudara lihat contoh yang paling gampang. Yosua itu luar biasa, bukan Yosua Nanuasa. Yosua, tentara Israel luar biasa. Waktu mereka berperang melawan orang Amalek, bukan karena Yosua dan tentara orang Israel yang hebat, tetapi karena di atas sana ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya dan menengadahkan wajahnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan pada saat tangan itu lemah karena sudah tua, kalah Yosua dan orang Israel. Makanya Harun dan Hur menopang kiri dan kanan. Hancur tentara Amalek. Itu dia. Waktu tangan orang ini Musa terangkat, Allah yang berperang dengan malaikatnya. Ya, itu. Jam doa sudah saya buka, mulai Agustus, pilihan saudara lagi. Roh Kudus itu ibarat roket, power. Kalau mobil turbo, bukan turunan bojok, turbo, mesin turbo. Wush. Kalau di Formula One itu ya ada saat-saat mereka bisa pakai. Oke, sekarang saatnya boleh pakai turbonya. Ada yang tidak boleh pakai. Ya, begitu pakai bisa lebih cepat. 10 atau 15 km per hour. Itu udah lumayan. Sama. Kalau saudara berdoa dalam roh, itu seperti power, kekuatan. Mike Tyson kalau mukul lawannya waktu dia masih jaya-jaya, sekali pukul jatuh. Roh Kudus seperti itu. Ada iblis mengganggu saudara. Saudara berdoa, Roh Kudus seperti itu, power. Hancur musuh saudara. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang di atas jangan tidur. Kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, kemudian perhatikan bahwa kekristenan itu bukan hanya religion. Ya ini dia. Agamanya apa Kristen? Banyak kan orang di Bali, di Indonesia. Kalau saya tanya sudah tahu ya, Ferdi Sambo. Ketawa dah. Agama apa saudara? Kristen. Semua ajudannya orang apa? Kristen. Tuh. Tetapi itu hanya KTP, religion saja. Kenapa kok ke gereja? Mulut keto. Nah. Yang di rumah nggak tahu apa tuh mulut keto, buka kamus bahasa Bali. Tanya ini kenapa? Mulut keto itu yang diajarkan, saudara masih punya pemahaman. Kenapa? Karena kekristenan itu hubungan, relationship dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mungkin kenal jemaat saya yang ratusan ini, saya tahu namanya, mungkin kadang saya ingat, saya kadang enggak. Tetapi apakah saya punya relation dengan saudara secara intim? Oh, belum tentu. Bagaimana caranya supaya saya bisa punya relation dengan seseorang? Iya, orang itu juga menjalin hubungan dengan saya. Misalnya, dia ulang tahun, ini contoh saja. Memberi kami makanan, kan saya ketemu di rumah. Oh, si A datang. Ulang tahun dia kasih makan. Nanti isinya ulang tahun dia kasih makan. Oh, jadi saya lebih mengenal. Waktu dia datang ke rumah,
sebelum saya kenal dengan baik, saya akan tanya, loh kamu kerja di mana misalnya? Kerja di mana begini. Jadi saya tahu, bukan hanya tahu namanya, tahu orangnya, tetapi tahu pekerjaannya, tahu keluarganya dan lain sebagainya. Sama dengan Tuhan. Saya orang Kristen, baca Alkitab nggak pernah, worship di rumah nggak pernah, ngakunya kenal Tuhan. Masalahnya bukan di sana. Masalahnya Tuhan tahu saudara dengan betul atau tidak. Di situ letaknya. Dan saat saudara berdoa, itu saudara menjalin hubungan yang sangat erat dengan Bapa di surga. Pilihan di saudara sekali lagi. Yang ketiga, Allah memproses kita melalui kesulitan hidup. Kalau saudara lihat tadi choir yang di tengah, Arda. Tumben saudara, dalam hidup saya tumben. Saya ke Transmall itu, ya biasanya melihat satu orang, dua orang yang badannya gede, tapi pakai baju toh, orang di mall kok, rasanya wah gede juga badannya. Ini tumben minggu lalu saya ke Transmall, ya ketemu puluhan orang badannya gede dan tidak pakai baju, gede-gede. Saya ketemu Pak Irawan sama Bu Silvi, ya Pak Irawan mau ke sana dia minder saudara ya. Bu Silvi mau ke sana, Pak Irawan bilang, "Enggak boleh, nanti kamu tertarik sama dia." Woi, hebat suami istri. Gede-gede badannya, besar-besar. Ada yang kelasnya 55 kilo, lebih kurus dari saya beratnya, tapi badannya gede-gede. Dia begini, sayapnya keluar. Ya, sama. Otot iman saudara ini berkembang kalau ada tekanan. Tanya sama Arda, kenapa kok ototnya bisa keluar? Ya karena dia main barbel, bench press, dan lain sebagainya. Yang mana yang dilatih itu yang gede. Ya, sama. Otot iman saudara kalau nggak pernah kena masalah, nggak pernah dilatih, memble. Katakan bersama, memble. Memble itu bahasa Yunani modern. Tuh lihat, ngeri ya. Ini loh sayapnya. Loh, ternyata orang tuh bisa punya sayap tanpa jadi malaikat. Bisa. Kalau saudara di kaca lalu begini, yang keluar bukan sayap saudara, tapi bulu. Gak ada yang ketawa, enggak ngerti, ya enggak apa-apa. Semuanya keluar otot-ototnya. Karena memang itu di tubuh kita sebetulnya begitu. Ini six pack semua. Enggak usah lihat kiri kanan. Yang kiri kanan saudara itu opek. Bahasa baliknya opek, opah. Tuhan pakai macam-macam cara. Supaya apa? Supaya otot iman saudara ini tumbuh. Jadi kalau ada kesulitan hidup, enggak usah cepat-cepat ngomel, enggak usah cepat-cepat ngeluh, enggak usah cepat-cepat teriak. Saya kalau sakit dulu, supaya sudah tahu, setiap kali habis hari Minggu malam leher saya selalu sakit. Sabtu jam doa, Minggu pagi sore khotbah, habis suaranya. Saya minum obat, entah itu FG Troches, entah itu amoxicillin, ya, karena sakit lehernya. Sekarang sudah berapa tahun saya nggak minum obat, biarin dia. Nanti lewat agak lama 2-3 hari membaik. Biar dilatih. Lama-lama nggak minum obat. Demikian juga kalau misalnya saudara sakit. Misalnya, sorry. MENCRET. Jangan cepat-cepat minum obat. Biarin. Mungkin itu tubuh saudara sedang detox. Keluarin hal-hal yang tidak baik, lemak-lemak yang nggak baik dalam diri saudara. Tetapi kalau sudah lama, 2 hari nggak berhenti-berhenti, baru minum obat. Kalau nggak minum obat, nanti saudara terkapar di UGD. Itu tips dari saya, ya. Karena tips dari pendeta dan dokter, kolektornya lebih banyak. Yang ketiga, terakhir, mari kita baca 2-3. Karya Allah melalui kita. Mari kita baca. Yang pertama, karya Allah. Oh.
Yang pertama karya Allah. Apa ketinggian di tempat ini? Yang kedua karya Allah di dalam kita. Yang ketiga karya Allah melalui kita. Kalau sudah lihat ini di dalam ayat emasnya ini. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Karya Allah bagi saudara sudah. Karya Allah di dalam kita tergantung mau merespon atau tidak. Kalau direspon, satu sudah, kedua direspon, maka yang ketiga, Allah akan memakai saudara, melalui saudara. Karya Allah melalui hidup saudara. Ya, itu bisa dibaca di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tolong dibacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Saudara sudah dengar Pendeta George Ferry mengatakan soteriologi. Itu selalu ditanyakan pertanyaan dasar. Kalau orang sudah selamat, pasti selamat terus atau enggak? Sekali selamat tetap selamat, itu ditanyakan. Saya, supaya yang di rumah juga mendengar, saya bukan penganut faham sekali selamat tetap selamat, tidak. Salah satu ayat yang saya pegang adalah di Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah. Jadi keselamatan ini yang pertama by the grace, oleh anugerah. Tetapi supaya bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai kerajaan surga, kita mesti mengerjakan. Tidak bisa kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, lalu terus enak-enakan hidup dalam dosa, tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak doa. Pokoknya saya orang Kristen kok. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kekristenan bukan hanya religion. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, kita hidup menjadi orang Kristen asal-asalan, apa kira-kira nanti tetap masuk kerajaan surga? Aduh, berkali-kali saya berkatakan, orang mau cari visa ke Australia, ke Eropa, apalagi ke Amerika tidak gampang. Apalagi visa masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kamu saya enak-enaknya mau dapat visa itu. Dan yang berikutnya, ayat 13, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Katakan bersama, 2, 3. Allah yang mengerjakan di dalam saya. Agustinus terkenal dan disebut saint. Dia mengatakan, tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa saya, Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Nah itu penting, saudara. Karena Yesus sudah kembali ke surga. Sekarang siapa pemegang tongkat estafetnya? Bukan lagi rasul-rasul dan murid-murid, kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sing ada apel. Tetapi jangan lupa, tanpa saudara, Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Jadi Tuhan itu perlu orang. Siapa orangnya? Ya kayu sitim yang mau merespon. Maka kayu sitim itu akan dilapis dengan emas. Ditaruh di mana kayu sitim yang dilapis dengan emas? Di ruangan suci dan ruangan maha suci. Di benda-benda apa kayu sitim yang dilapis dengan emas? Meja roti pertunjukan, mezbah dupa, sampai yang paling atas tabut perjanjian. Mezbah korban bakaran di halaman, kayu sitim, yes. Tetapi dilapis dengan apa saudara? Tembaga.
Saudara kalau ditanya orang, mau hadiah apa? Tembaga 1 ton atau emas 10 gram? Mana yang dipilih saudara? Emas 1 gram 1 juta ya. Tembaga 1 gram berapa? Enggak tahu saya. Enggak ada orang jual emas di pemulung. Tembaga dijual di pemulung. Enggak ada orang jual tembaga di toko emas. Ya tak? Saudara masuk toko emas, mau jual emasnya Pak? Iya, saudara lalu keluarkan 1 kilo. Bak, tembaga. Dilempar tembaganya saudara. Korintus 3 ayat 5 menekankan. Mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 5, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi saudara yang WL, pemain musik, saya yang berkhotbah, ingat, itu bukan kamu yang hebat, tetapi Allah memakai saudara, melalui saudara, untuk memimpin pujian, untuk bermain musik, untuk berkhotbah, untuk menjadi choir. Terus terang, gerakan choir yang terakhir tadi, Arda di mana duduknya? Ya, begini itu saya nggak bisa saudara ya. Rasanya mau lepas celana saya, kendor ya, nggak bisa. Tapi mereka bisa. Itu Allah berkarya melalui mereka. Saudara demikian, sebaliknya nggak bisa berkhotbah seperti saya. Lah, Allah memakai saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya ini pintar ngomong, tidak. Tidak selalu pendeta itu mesti pintar ngomong, tidak. Nah kebetulan memang dulu lidah saya kepanjangan waktu lahir, melet. Jadi dipotong, motongnya kependekan. Jadinya seperti sekarang ini saudara. Saudara yang terima akibatnya. Nggak ngerti? Nggak apa-apa, bagus. Tidak, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya, haleluya. Saudara bisa bekerja, bisa begini begitu, itu semua karena Allah. Makanya kalau saudara sudah jadikan diri saudara ini saluran berkat juga. Lagi saya kasih cuplikan perkataan Bunda Teresa Avila. Jangan mikir cantiknya, mikir kata-katanya. Sekarang Yesus itu tidak punya tangan dan kaki, kecuali tangan dan kaki kita. Jangan saudara artikan, loh kalau begitu Yesus buntung dong Pak. Itu ngawur. Sekarang Yesus tidak punya tangan dan kaki. Tangan kaki kita itu jadi tangan kakinya Yesus. Kaki saudara pergi menginjil, memberitakan kebenaran. Tangan saudara membantu orang, melakukan pelayanan. Seperti itu. Kalau saudara tidak berfungsi apa-apa, Yesus yang hidup di dalam saudara itu adalah Yesus yang buntung, maaf. Tetapi kalau saudara berfungsi, makanya di terakhir saya katakan, cari apa passion saudara. Apa sih passion ini ya? Hasrat. Passionmu apa? Misalnya, kalau sudah tanya Pak Tian, nanti pulang gereja passionnya apa? Selalu dia jawab, menari. Apa passionmu? Ketertarikanmu, hasratmu apa? Untuk hal yang positif ya. Lalu cari apa potensinya. Setiap orang itu punya potensi. Katakan bersama, saya punya potensi. 2, 3. Potensi saya nggak bisa untuk mancing. Dan saya tidak pernah mancing. Saya pernah mancing di Bedugul, nggak dapat-dapat, ya sudah selesai. Tapi ada orang punya potensi mancing. Potensi saya bukan menjahit dan lain sebagainya. Saudara punya potensi macam-macam.
Karena sudah diperlengkapi menjadi satu kesatuan untuk satu kesatuan tubuh Kristus. Potensi saudara berdoa untuk gereja Tuhan, gunakan. Haleluya. Jangan malas-malasan kalau jam doa. Baik yang di gereja maupun yang di rumah saya. Potensimu main musik, ayo ngomong sama saya, Pak John, saya bisa main gitar. Setiap kali saya pukul main gitar, pasti saja ada senar yang putus. Itu potensinya luar biasa, saudara. Saya punya potensi nyanyi. Ya, nanti bulan depan kita akan melihat seorang singers baru. Kita lihat potensinya ada enggak. Saya ini bisa nyanyi Pak, setiap kali saya nyanyi, tokek bersaut-sautan. Karena mereka bising. Saya enggak tahu apa potensi saudara. Kalau saudara tidak ngomong dong. Pak, saya terbeban untuk melayani sekolah minggu anak-anak. Ngomong. Haleluya. 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 Kalau semua orang mengeluarkan potensinya, nah gereja lebih maju. Apa namanya? Artinya tubuh Kristus makin maju. Apa artinya? Saudara makin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Potensi tidak saudara simpan sendiri. Itu seperti orang yang dapat 1 talenta dan dia kubur. Saudara cuma punya 1 potensi, saudara kubur juga, gak ada artinya apa-apa. Ayo temukan potensi saudara, temukan passion saudara. Mari kasih tahu saya, kasih tahu LCC saudara. Nanti kita cek bisa betul enggak, supaya gereja makin maju, Tuhan makin dimuliakan. Yang setuju katakan haleluya. Saudara jangan cuma haleluya, haleluya saja, tapi lakukan. Langsung ngomong sama LCC saudara hari Rabu atau pulang gereja ngomong sama saya. Tidak ada masalah, kami terbuka untuk setiap orang yang mau melayani. Jadi yang pertama apa saudara? Karya Allah bagi kita. Yang kedua karya Allah di dalam kita. Yang ketiga karya Allah melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Pujikan dengan suara yang lebih keras. Ku tak dapat. Kau tulus menerima
kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama aku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang ada, yang terbaik, yang terbaik, yang ada, katakan yang terbaik, yang terbaik, yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, ini ala-wala, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi ini Tuhan, inilah pengakuan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Yang terbaik dalam hidup kami, biar hanya persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh diajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan hati kami, Engkau yang meneguhkan firman ini, sehingga firman ini boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi yang termulia dalam hidup kami. Engkau yang menjadi karya agung dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah karya-Mu ini Tuhan boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan belajar berdoa, belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan, belajar untuk menjadi saksi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dalam setiap masalah Tuhan turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah kami bawa pulang firman-Mu Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari, supaya kami boleh berdampak buat kehidupan kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap mengembalakan kami, supaya kami juga boleh respon setiap kepada firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak menjadi orang yang begini-begini saja, tapi kami boleh menjadi orang yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan yang terbaik, persembahan yang kami bawa untuk Tuhan. Kami memberinya dari hati kami Tuhan, karena Engkau telah melakukan banyak hal-hal terbaik dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna bagi pelebaran kemajuan pekerjaan Tuhan di GKJ. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk setiap pelayan kemah suci pada hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupan-Mu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, setiap yang mendengarkan, setiap yang ada di tempat ini, yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran baru dalam kehidupan-Mu. Yang sedang ada dalam masalah, pandang kepada Yesus. Dia lebih besar dari segala masalahmu. Yang di dalam kekurangan, percayalah, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi engkau anak-anaknya, Tuhan pasti memberikan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga besar Sutarmi yang sudah ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah